Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim C, Desain Model Kolaborasi Kelembagaan Ekonomi Kawasan Transmigrasi di Distrik Bomberai dan Tomage di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Saya sebagai Ketua Tim, Dr. Mariono, kemudian ditemani oleh 4 tim yang luar biasa, Asyabab Ihsanul Taki, Sarjana Ekonomi, Muhammad Ilham, dan Endah Mulyani, ini tiga-tiganya sarjana ekonomi, kemudian Gray Uni Grace, ini sarjana terapan bisnis ya. Ini foto-foto kami ya. Kemudian kami ini lokus kami ada dua distrik, yaitu distrik Bomberai dan distrik Tomage yang jaraknya cukup jauh nih, kalau di kurang lebih 40-60 km ya. Kemudian kami coba identifikasi kelembagaan-kelembagaan yang ada di dua distrik tersebut dan kami kelompokkan menjadi penyedia input, usaha tani, pengolahan, pemasaran, dan pendukung. Dan tentu didominasi oleh dari sisi tipologinya pendukung ya. Kemudian dari sisi usaha taninya ada kelompok tani, hutan kemasyarakatan, dan juga ada PT juga di sana, PT sawit di sana ya. Nah, kemudian kalau kita breakdown lagi menjadi yang lebih spesifik, ini di Bomberai, ini lebih banyak ya, ada misalnya dari sisi usaha tani ada kelompok tani ya, kelompok tani tiap desa juga ada kelompok taninya. Kemudian ada juga hutan kemasyarakatan, input suppliernya ada Koperasi Merah Putih, ada toko pertanian. Kemudian ada pengolahan di sini, pengolahan sagu ya, PKK Cendrawasih, Wonorejo. Kemudian ada pemasaran, ada Bumkam juga SP5 dan pendukungnya. Kemudian Tomage juga demikian. Jadi kalau ditotalkan ada sekitar 36 lembaga yang disurvei ya. Kemudian kalau kita lihat Tomage ini lebih sedikit dibandingkan dengan yang di Bomberai. Kemudian kalau kita analisis berdasarkan matriks ya, tipologi, itu ternyata kita bisa lihat bahwa penggeraknya yaitu aktor yang memiliki kapasitas yang tinggi dan juga kesesuaian dengan komoditas itu ada. Untuk komoditas sagu itu ada lembaga keuangan yaitu Bank BRI dan Bank Papua ya. Kemudian ada Bumkam itu badan usaha milik kampung ya. Kemudian ada PKK juga di sana. Sementara untuk Koperasi Merah Putih ini masuk ke dalam kelompok yang masih dorman karena mereka baru dibentuk dan belum ada aktivitas yang nyata. Kemudian untuk komoditi padi itu Batalion 808 itu juga menjadi penggerak. Kemudian PPL, toko pertanian untuk mensuplai input ya. Kemudian di sini juga ada PT Rimbun Sawit yang ternyata memang memiliki pengaruh di sana ya. Kemudian kita lihat juga Koperasi Merah Putih ini masih dorman, sementara di sebelah kanan bawah itu ada lembaga grassroots yaitu kelompok tani yang sangat bagus untuk dikembangkan. Kalau kita lihat dari jejaring interaksinya, kita bisa melihat bahwasanya ternyata jejaring interaksi ini diinisiasi oleh 3 aktor utama. Yang pertama adalah pengepul, kemudian PPL dan Polsek. Polsek ini juga memiliki jejaring interaksi yang sangat bagus di lokasi. Kemudian kalau kita lihat jejaring kolaborasinya, meskipun kalau kita kembali lagi ke belakang tadi interaksi sudah banyak, tapi jejaring kolaborasinya masih fragmented ya. Di sini masih ada beberapa kelompok-kelompok kolaborasi yang bersifatnya masih sangat kecil. Kemudian kalau kita lihat jejaring pengaruh, ternyata kita melihat bahwa Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Pertanian ini memiliki pengaruh yang paling tinggi di dalam kolaborasi kelembagaan itu. Nah, dari sana kita coba kembangkan desain model kolaborasi kelembagaan untuk mengembangkan komoditas sagu, ini yang pertama ya. Nah, komoditas sagu di sana itu masih belum dikembangkan dengan baik, sementara memiliki potensi yang sangat besar ya. Kalau kita lihat kanan kiri itu hutan sagu di sana, tapi belum ada yang memproduksi. Ada, hanya satu saja yang dikembangkan oleh Bumkam ya. Nah, kita mengusulkan untuk agar bisa berkembang nih di Bomberai dan Tomage itu kita kembangkan, kita bangun industri terpadu sagu di sana. Nah, tentu industri sagu ini membutuhkan investasi dana yang cukup besar. Oleh karena itu kita mengharapkan Danantara ikut terlibat di sini untuk menginvestasikan dananya. Dan sebagai kompensasinya Danantara memiliki kepemilikan 50% dari saham perusahaan yang dibangun ya. Sementara Bumkam dan koperasi kita libatkan juga agar nilai ekonomi itu tidak pergi dari sana. Jadi warga lokal juga ikut menikmati. Maka Bumkam dan Koperasi
produksi merah putih masing-masing memiliki 25% ya. Di sini juga disuplai oleh industri kecil yang sudah berkembang, hutan kemasyarakatan dan kelompok adat ya. Kemudian sagunya juga tidak hanya sagu alam, perlu direboisasi ya. Kemudian di sini juga Kementerian Transmigrasi sebagai leading actor, Kementerian Perindustrian, Badan Pangan, Pemda, FAK-FAK maupun Provinsi Papua Barat juga harus ikut terlibat. Kemudian bagaimana untuk model kelembagaan komoditi padi? Nah, kalau komoditi padi kita memiliki 2 tahap. Yang pertama adalah penguatan dari sisi produksi, kuatkan kembali kelembagaannya, kemudian kita kuatkan kelembagaan tani. Di lokasi saat ini hanya tersisa 16 hektar lahan padi. Sementara dulunya ini sangat luas, itu menjadi sentra produksi di FAK-FAK ya. Kemudian setelah itu kita bangun ya, karena termasuk irigasinya, karena sawah-sawah di sana rusak ternyata karena irigasinya rusak ya. Kemudian setelah itu terbangun, kita bangun ke tahap 2 yaitu pembangunan rice mill unit yang terpadu. Nah, ini dibutuhkan juga investasi yang besar untuk membangun kapasitas produksi 20 ton per hari. Itu perlu dibangun 1000 hektar lahan sawah di sana. Kembali investasi kita harapkan dari dana Danantara dan juga CSR dari Bank Himbara ya. Sebagai kompensasi Danantara memiliki kepemilikan 50%, kemudian Koperasi Merah Putih dan Bungkam juga memiliki saham 25% dan 25%, total 50% ya. Nah, kemudian rekomendasi apa yang kami usulkan? Ini untuk pemerintah pusat, yaitu perlu penguatan regulasi dan kebijakan sektoral, fasilitasi investasi dan pendanaan, peningkatan kapasitas teknis dan riset. Dari pemerintah daerah kita mengusulkan untuk penguatan kelembagaan lokal yang ada, fasilitasi akses pasar dan logistik, juga pemantauan dan evaluasi kinerja. Ya. Kemudian untuk aktor non pemerintah juga kita usulkan di sini ada peran koperasi dan Bumkam, ini harus menjadi aktor utama, menjadi core di lokasi ya. Kemudian investor dan lembaga keuangan juga diharapkan bisa memberikan investasinya, dan lembaga pendidikan dan litbang juga. Ini dokumentasi kami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.